rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, apa kabarnya? Selalu dalam kondisi yang tenang, sadar akan pikiran serta perasaan. Begitulah doa saya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dubadi. Di 2 video sebelumnya, saya bercerita mengenai light worker. Kemudian video berikutnya adalah cara menjadi light worker. Sekarang saya ingin bercerita, sharing sedikit, sharing spiritual nih, mengenai dark worker. Who is the dark worker? Siapakah dark worker? Pekerja kegelapan. Pekerja kegelapan yang menjadi musuh dari para light worker. Siapakah mereka? Dark worker adalah orang-orang yang bukan yang ini. Ini ada Akasa. Say hi Akasa. Hai. Tapi buat video dulu ya. Peluk dulu. Duh, mana ini sih? Love you. Ini tombol baca buat apa? Ya, oke. Tapi buat video dulu. Ya. Bentar dulu ya. Oke, lanjut lagi. Maaf, jeda sesaatnya. Ada yang ingin berbagi kasih sayang sama papinya. Oke. Sobat RTD. Dark worker adalah mereka yang bekerja berdasarkan kegelapan yang ada di dalam diri. Bila kita selalu berusaha untuk mengatur diri palsunya, jiwa ego, amarah, dan keinginan, serta pikiran dan perasaan, maka mereka justru bekerja menggunakan kesemua hal itu. Diri palsunya diutamakan, jiwa ego, amarah, keinginan. Pikiran, logis, serta perasaan yang tidak enak itu dipergunakan. Apakah seperti itu, Sobat RTD? Saya yakin enggak. Saya yakin bukan. Tapi jika Sobat RTD pengen tahu seperti apa sih para light worker ini, gitu. Para dark worker ini. Gitu. Dark worker adalah saingan atau musuh dari light worker. Mereka juga bekerja berdasarkan perintah langsung dari Tuhan. Karena iblis atau setan itu adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang sangat menjaga, menjunjung tinggi spiritualitasnya. Taat kepada Tuhan. Tapi bekerjanya ya memang begitu. Ada yang bekerja di sisi terang, ada yang bekerja di sisi gelap. Dan keduanya, sisi terang dan gelap adalah permainan Tuhan. Permainan dari sang sutradara. Dan kebetulan saja kita ada di sisi yang sama. Buat Sobat RTD atau siapa saja yang melihat video ini, saya yakin 99% ada di sisi yang sama dengan sisi saya. Yaitu sisi orang-orang yang berusaha untuk selalu berada pada kesadaran jiwa tenang. Selalu berusaha untuk bisa mengatur pikiran serta perasaan. Selalu berusaha untuk berbagi ketenangan dan kedamaian ke sekitarnya. Tapi ada juga loh di luar sana yang bekerjanya berbeda. Ada juga orang-orang yang bekerja berdasarkan diri palsu serta pikiran negatifnya atau perasaan negatifnya. Menggiring orang-orang
kepada hal-hal yang mengutamakan, mengedepankan hal tersebut. Mengedepankan ego, amarah, serta keinginan. Mengedepankan logika dibandingkan ketenangan. Ada banyak. Dan mereka ternyata bekerja dengan struktur organisasi yang sangat jelas. Mereka ini juga punya organisasi. Dan itu sudah ada sejak pertama kali alam semesta itu diciptakan. Karena putih dan gelap, putih dan hitam, terang serta gelap, baik dan buruk, itu adalah unsur-unsur dari drama kehidupan. Kita semua ini sebenarnya adalah hanyalah permainan Tuhan. Hanyalah lakon-lakon dalam drama maha besar kehidupan di alam, yang ada di alam semesta ini. Tapi ya sudahlah, memang begitulah adanya. Dan kita sebenarnya juga bisa memilih akan berada di mana. Seolah-olah begitu, tapi ada sebuah ketakdiran. Saya pernah bertemu beberapa orang, kebetulan orang-orang tersebut mengikuti program saya, dan ternyata mereka ditakdirkan tidak di sisi yang sama dengan saya. Mereka ada di sisi yang lain dengan saya. Dan beruntung juga, saya juga bisa belajar banyak dari mereka mengenai dark worker. Bahkan suatu saat saya bisa berinteraksi dengan pemimpin mereka, dengan orang atau dengan makhluk yang menjadi lawan dari malaikat. Dan dia memang semuanya mendapatkan mandat langsung dari Tuhan untuk bekerja. Yang salah adalah bila mereka tidak bekerja sesuai dengan SOP-nya. Begitu juga dengan kita. Bagaimana cara kita mau bekerja dengan SOP kalau kita tidak bisa terkoneksi langsung dengan Tuhan itu sendiri? Bila yang kita pakai hanyalah pikiran serta perasaan. Bila kita sering juga tidak menyadari pikiran serta perasaan kita sendiri. Dan sangat sering kita terpenjara oleh diri palsu kita. Bagaimana kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang? Bagaimana kita mau masuk pada kesadaran yang lebih dalam lagi, yaitu kesadaran Tuhan di dalam diri? Sudahkah kita selalu mencoba? Sudahkah kita selalu berusaha? Nah, para dark worker ini akan masuk ke dalam diri kita melalui sisi gelap. Melalui sisi gelap yang ada pada diri kita. Dan mereka mendoktrin, sadar bisa melalui pendidikan, melalui banyak hal yang tidak kita sadari. Mereka juga ada di sekitar kita. Pasti. Dan para dark worker ini bekerja untuk sebuah kemenangan. Harus mereka yang lebih banyak berada. Dan memang seperti itu. Hal seperti itu yang sekarang terjadi. Jumlah mereka lebih banyak dibandingkan jumlah light worker. Jadi sebetulnya tidak ada keseimbangan saat ini. Para dark worker ini bekerja berdasarkan SOP yang sangat jelas pada sebuah organisasi yang sangat jelas juga strukturnya, dikendalikan oleh orang-orang yang bertanggung jawab juga di struktur organisasi itu kepada petingginya, di mana paling ujungnya adalah iblis, setan, atau dajjal juga ada. Mereka ada di seputaran, di seluruh alam semesta, di setiap galaksi, di setiap planet, di setiap kehidupan mereka juga ada. Begitu juga dengan light worker, ada juga. Dan para dark worker ini saat ini
struktur organisasinya sudah sangat jelas, sudah sangat kompak. Mereka bekerja dengan dengan SOP yang sudah sangat dipahami oleh mereka sendiri. Berbeda dengan para light worker yang sepertinya sekarang masih acak-acakan, bekerja sendiri-sendiri. Tapi kalau mereka tidak, mereka sangat kompak, mereka saling bantu, mereka saling dukung. Coba aja lihat, ada sebuah pekerjaan yang sangat masif dan terencana, terukur, terstruktur untuk membuat kita masuk pada kegelapan, mengedepankan jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan atau diri palsu. Mereka juga yang buat program kebahagiaan, program kesuksesan, standar kebahagiaan dan kesuksesan, itu mereka yang atur. Dan mereka sebarkan itu di media. Pada pendidikan, tanpa sadar kita terdoktrin untuk menjadi seperti itu. Coba saja lihat, kerjanya sangat kompak, punya struktur yang jelas di organisasinya, tidak acak-acakan. Dan tentu saja didukung pendanaan yang sangat besar juga. Tapi kalau light worker saat ini tidak. Lebih banyak bekerja sendiri-sendiri. Mungkin pada kondisi yang menurut logika sangat memprihatinkan. Gitu. Nah, ini sharing singkat saya mengenai para dark worker. Tidak usah mengharapkan video bagaimana cara menjadi dark worker. Enggak, saya enggak tahu. Mungkin baju saya hitam, tapi percayalah, kulit saya sedikit putih. Maaf bercanda. Oke, gitu aja sharingnya. Kalau para sobat RTD mau sharing, monggo di kolom komentar. Dan juga baca juga di kolom deskripsi referensi artikel-artikel mengenai tema ini. Oke, gitu aja sobat RTD. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video saya supaya RTD channel ini makin berkembang ya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih sudah menonton video saya.